Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari UTAK Surabaya, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Program Studi Administrasi Publik. Sebelumnya izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Natasha Amalia Putri Iswianto dengan NBI 11122200133 dan teman saya. Perkenalkan, nama saya Alvina Damayanti dengan NBI 11122200131. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester Mata kuliah Administrasi Pertanahan dengan dosen pengampu Bapak Edi Wahyudi SH MSI. untuk materi yang pertama yaitu pengertian administrasi pertanahan. Jadi, administrasi pertanahan adalah sistem yang mengatur kepemilikan, penggunaan, dan pengelolaan tanah yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dan mengoptimalkan pemanfaatan tanah dengan melibatkan aspek hukum, ekonomi, sosial, dan teknologi. Selanjutnya yaitu komponen administrasi pertanahan. Yang pertama yaitu ada pendaftaran tanah. Pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan administratif untuk mencatat hak asas tanah dalam rangka kepastian hukum. Tujuan utamanya adalah memberikan perlindungan hukum kepada pemilik tanah dan meminimalkan sengketa tanah. Dasar hukumnya yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang pendaftaran tanah. Komponen kedua yaitu sertifikasi. Yang pertama, sertifikat hak milik atau SHM. SHM adalah hak kepemilikan penuh atas tanah atau tidak terbatas waktu. Yang kedua, sertifikat hak guna bangunan atau SHGB, yaitu hak mendirikan dan memiliki bangunan di atas tanah negara dengan jangka waktu tertentu. Yang ketiga ada sertifikat hak guna usaha atau SHGB, hak untuk mengelola tanah untuk keperluan pertanian, perkebunan, atau perikanan dalam waktu tertentu. Selanjutnya yang keempat ada sertifikat hak pakai, yaitu hak menggunakan tanah negara atau tanah hak milik pihak lain sesuai perjanjian. Yang kelima ada sertifikat hak pengelolaan atau HPL, yaitu hak pengelola tanah oleh instansi pemerintah atau badan hukum tertentu. Komponen yang terakhir yaitu sistem informasi pertanahan. Jadi, sistem informasi pertanahan adalah teknologi yang digunakan untuk mengelola data tanah secara digital yang bertujuan untuk meningkatkan transparansi, efisiensi, dan aksesibilitas dalam administrasi pertanahan. Materi selanjutnya yaitu hak atas tanah. Yang pertama, kita membahas tentang hak milik. Jadi, hak milik adalah hak penuh atas tanah yang tidak terbatas waktu. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, hanya dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan badan hukum tertentu yang ditetapkan oleh pemerintah. Yang kedua, dapat diwariskan, diperjualbelikan, dan dijadikan jaminan atau hak tanggungan. Yang terakhir ada pencabutan hak dapat dilakukan oleh negara untuk kepentingan umum dengan ganti rugi. Yang kedua ada HGU, yaitu hak untuk mengusahakan tanah bagi keperluan pertanian, perkebunan, perikanan, atau peternakan yang diberikan dalam jangka waktu maksimal 35 tahun dan dapat diperpanjang 25 tahun. Lalu dapat dimiliki oleh warga negara Indonesia dan badan hukum yang didirikan sesuai hukum Indonesia dan tidak dapat dijadikan hak milik pribadi tetapi dapat dialihkan atau dijaminkan. Untuk yang ketiga yaitu ada HGB atau hak guna bangunan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama diberikan untuk jangka waktu maksimal 30 tahun dan dapat diperpanjang hingga 20 tahun. Dan yang kedua dapat dialihkan kepada pihak lain selama masa berlakunya belum habis melalui jual beli, hibah atau pewarisan. Yang ketiga, HGB merupakan hak yang wajib didaftarkan di kantor pertanahan untuk memperoleh kekuatan hukum dan perlindungan hukum bagi pemegang hak. Selanjutnya ada hak pakai. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, hak untuk menggunakan dan memanfaatkan tanah yang dimiliki negara atau pihak lain. Yang kedua, bisa diberikan kepada WNI, badan hukum, serta warga negara asing dengan syarat tertentu. Yang ketiga, berlaku untuk jangka waktu tertentu sesuai kesepakatan. Dan yang terakhir yaitu ada hak pengelolaan. Ciri-cirinya yaitu yang pertama, HPL tidak memberikan hak kepemilikan atas tanah kepada pemegangnya. Yang kedua, untuk mendapatkan HPL, pemegang hak harus mendaftarkan ke kantor pertanahan, kabupaten atau kota agar sertifikat sebagai tanda bukti hak dapat diterbitkan. Yang ketiga, HPL tidak memiliki jangka waktu tertentu dan berlaku selama tanah tersebut digunakan untuk melaksanakan tugas atau usahanya.
Di Indonesia ada Badan Pertanahan Nasional atau BPN, yaitu lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki kewenangan utama dalam bidang pertanahan. BPN berfungsi sebagai pelaksana kebijakan pemerintah di sektor agraria dan tata ruang. BPN memiliki kewenangan yang luas dalam pengelolaan pertanahan antara lain. Yang pertama, pendaftaran tanah, yaitu melakukan pendaftaran tanah untuk memberikan kepastian hukum atas hak atas tanah. Yang kedua, ada penerbitan sertifikat, yaitu menerbitkan sertifikat hak atas tanah sebagai bukti kepemilikan atau penguasaan. Yang ketiga, pengaturan hak atas tanah, yaitu menetapkan dan mengatur jenis-jenis hak atas tanah seperti hak milik, hak guna usaha, hak guna bangunan, hak pakai, dan hak pengelolaan. Sekarang kita masuk ke reforma agraria di Indonesia, yaitu program redistribusi tanah untuk kesejahteraan masyarakat yang tujuan utamanya adalah untuk mengurangi ketimpangan kepemilikan tanah. Instrumennya berupa legalisasi aset dan redistribusi tanah. Adapun tantangannya yaitu berupa sengketa agraria, keterbatasan lahan, dan implementasi kebijakan. Selanjutnya yaitu ada beberapa sengketa terkait kebijakan pertanahan. Yang pertama ada konflik agraria antara masyarakat dan perusahaan. Banyak kasus terjadi di mana masyarakat adat atau petani kehilangan lahan mereka karena konsesi perusahaan besar seperti perkebunan, tambang, properti yang diberikan oleh pemerintah. Contohnya adalah konflik lahan di Kalimantan dan Sumatera terkait perkebunan kelapa sawit. Yang kedua ada tumpang tindih hak atas tanah. Masalah ini terjadi akibat ketidaksinkronan antara sertifikat yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional atau BPN, hak guna usaha atau HGU, dan izin lain yang diberikan oleh pemerintah pusat dan daerah. Untuk yang ketiga yaitu penggusuran oleh pemerintah untuk proyek infrastruktur seperti pembangunan jalan tol, bandara, atau proyek strategis nasional sering menimbulkan sengketa dengan warga negara yang merasa tidak mendapatkan ganti rugi yang adil atau merasa memiliki hak atas tanah tersebut. Yang keempat ada tanah adat dan hak ulayat yang tidak diakui. Jadi masyarakat adat seringkali mengalami kesulitan dalam mendapatkan pengakuan hukum atas tanah ulayat mereka yang kemudian diklaim sebagai tanah negara atau diberikan kepada perusahaan. Dan yang kelima yaitu konflik reforma agraria. Kebijakan reforma agraria yang bertujuan untuk mendistribusikan tanah kepada petani seringkali tidak berjalan dengan baik karena berbagai kendala seperti klaim kepemilikan dari pihak lain atau lamanya proses legalisasi hak tanah. Selanjutnya ada penyalahgunaan tanah negara dan mafia tanah. Banyak kasus di mana tanah negara atau tanah yang seharusnya diperuntukkan untuk kepentingan umum dialihkan secara ilegal kepada pihak tertentu melalui praktik mafia tanah. Dan yang terakhir ada konflik tanah di wilayah perkotaan. Perubahan tanah ruang kota yang pesat seringkali menimbulkan sengketa seperti antara warga dan pengembang properti atau pemerintah daerah dalam proyek pembangunan. Sekarang kita masuk ke materi terakhir yaitu peran tanah dalam pembangunan. Yang pertama, tanah sebagai aset ekonomi utama. Yang kedua, tanah sebagai faktor produksi dalam pertanian, industri, dan perkotaan. Yang ketiga, tanah sebagai ruang bagi infrastruktur dan perumahan. Yang keempat, tanah sebagai sumber daya sosial dan budaya. Yang terakhir, tanah sebagai bagian dari ekologi dan lingkungan hidup. Sekian pemaparan materi dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.